Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Ibu, Gimana nih kabarnya? Baik kan? Baik, Ibu. Ibu gimana? baik Ibu. Ibu gimana? Ibu baik. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Farhan, Ibu minta tolong ya pimpin doa pada hari ini. Baik Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya kita masuki materi aja ya. Boleh tolong di share screen? Baik, kita mulai aja ya. Materi kita pada hari ini yaitu kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 tentang perpindahan panas. Next. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia. 3.3 meringkas teks, penjelasan, eksplanasi dari media cetak atau elektronik. 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Yang IPA 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Next. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar yang tertera pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan pencobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Next. Di sini ada pertanyaan. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalam menjadi matang? Next. Di sini ada panas api menyentuh kompor, menyentuh panci sehingga panci berubah panas. Nah, panci yang sudah panas itu
membuat air yang di dalam panci tersebut mendidih, mengeluarkan gelembung-gelembung. Next. Panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Seperti contohnya saat kita menjemur pakaian di bawah terik matahari, membuat pakaian kita menjadi kering. Next. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dapat kalian lihat di situ contoh-contoh perpindahannya ya. Ada panci, ada air mendidih, sama ada panas matahari. Next. Selanjutnya nanti ada teks penjelasan. Nanti tolong kalian cari kata kunci dan hal-hal penting pada setiap paragraf ya. Next. Nah, di sini ada hal-hal penting dalam paragraf pertama. Di sini ada kata kuncinya api dan berpindah. Yang pertama, api kompor dapat memanaskan air dalam panci. Dan kata kunci yang kedua, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Next. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam paragraf 2. Di sini kata kuncinya yaitu matahari panas dan berpindah. Panas dan matahari dapat berpindah. Next. Dan selanjutnya ada hal-hal penting dalam paragraf 3. Di sini kalian bisa baca sendiri, kata kuncinya itu ada suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Next. Selanjutnya, kalian bisa cari arti kata-kata berikut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut ya. Next. Nah, kata-kata tersebut itu terdiri dari api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Selanjutnya, yang pertama ada api. Api memiliki arti yaitu panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang dibakar. Contoh kalimatnya, api dan kompor dapat memanaskan air ke dalam panci. Yang kedua ada panas. Panas memiliki arti yaitu terasa seperti terbakar, suhu relatif rendah. Contoh kalimatnya, panas matahari merambat ke bumi. Yang ketiga ada berpindah, yang memiliki arti beralih atau beranjak ke tempat yang lain. Contoh kalimatnya, panas dapat berpindah dengan cara konduksi. Yang keempat ada suhu, memiliki arti ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Contoh kalimatnya, air panas itu suhunya tinggi. Next. Yang kelima ada logam. Logam memiliki arti mineral yang tidak tembus pandang. Contoh kalimatnya, panci itu terbuat dari logam yang sangat tebal. Yang keenam ada mendidih, memiliki arti menggelembung atau menguap karena panas. Contoh kalimatnya, ibu memasak air hingga mendidih. Dan yang terakhir ada pancaran, memiliki arti disemburkan atau dikeluarkan. Contoh kalimatnya yaitu pancaran matahari dirasakan hingga ke bumi. Next.
Nah, di sini ada contoh teks tentang perpindahan kalor ke konduksi. Bisa kalian baca ya. Next. Nah, Ibu udah pernah bilang kan ke kalian, suruh nyiapin air panas, sendok, sama gelas. Apa udah disiapin? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Baik, sekarang kita bakal ngelakuin percobaan ya. Ini yang tahap pertama itu, kita sediain gelas. Terus di dalam gelas itu kita masukkan air panas yang mendidih. Sudah itu, kita taruh sendok di dalam gelas yang ada isi air panasnya. Kita tunggu beberapa menit, apa yang terjadi? Menurut kalian apa yang terjadi? Sendoknya akan panas bukan, Bu? Iya, Farhan, benar banget. Jadi sendoknya itu akan berubah menjadi panas karena rambatan dari air yang mendidih tersebut. Next. Baik, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Pagi.